Metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna yaitu daur hidup kupu-kupu. Yang pertama kupu-kupu telur, terus kepompok ulat, telur, ulat, kepompok, kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Ini yang dibilang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap pengembangannya. Dan metamorfosis tidak sempurna, contohnya itu kecoa. Daur hidup kecoa yang dimulai dari telur, terus menetas menjadi nif salah satu, dan terus tumbuh menjadi nimfa dua, tumbuh menjadi dewasa pertama, tumbuh menjadi dewasa kedua. Dan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap pengembangannya. Jadi ini perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan ada juga daur hidup hewan yang tidak bermetamorfosis, yang artinya tanpa bermetamorfosis terjadi pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk semenjak mulai atau menetas. Contohnya ikan bertelur dari tumbuh menjadi kecil terus dia dewasa. Cuma itu aja dia. Terus contohnya daur hidup kadal. Bertelur, tumbuh kecil dan dewasa. Jadi dia kan cuma sedikit ya tahapan perkembangannya dan pertumbuhannya. Sini kita dapat membedakan metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna bisa dilihat dari pertama telur, tahap dasarnya. Habis itu larva atau ulat. Ketiga pupa atau kepompok. Keempat imago atau dewasa. Dan tidak sempurna itu ada 3 bagian: telur, nimfa atau dan imago. Imago itu artinya dewasa. Jadi di sini Ibu akan menampilkan video yang lebih lanjut. Perhatikan ya anak ibu. Nanti sini ada 3 soal kita. Kelas 5 SD, selamat belajar. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Berikutnya, keturunan yang baru itu akan tumbuh dan juga berkembang. Tahapan pertumbuhan dan juga perkembangan hewan dinamakan daur hidup hewan. Tahap perkembangan hewan ada yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Untuk hewan yang mengalami perubahan bentuk berarti mereka mengalami yang namanya proses metamorfosis. Untuk hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk berarti mereka tidak mengalami proses metamorfosis. Berikut dijelaskan dalam sebuah bagan. Baru Softex Comfort Light, nyaman di kakinya. Untuk metamorfosis, teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pecah Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan dari tema 5, ekosistem. Novel IPA kelas 5 SD. Selamat belajar.
Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Berikutnya, keturunan yang baru itu akan tumbuh dan juga berkembang. Tahapan pertumbuhan dan juga perkembangan hewan dinamakan daur hidup hewan. Tahap perkembangan hewan ada yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Untuk hewan yang mengalami perubahan bentuk berarti mereka mengalami yang namanya proses metamorfosis. Untuk hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk berarti mereka tidak mengalami proses metamorfosis. Berikut dijelaskan dalam sebuah bagan. Makhluk hidup berkembang biak. Selanjutnya, mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dinamakan daur hidup. Dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangannya, hewan ada yang mengalami yang namanya metamorfosis atau perubahan bentuk. Namun, ada juga yang tidak mengalami tahapan metamorfosis karena tidak mengalami perubahan bentuk. Hanya bertambah berat dan juga ukurannya serta kemampuannya. Berbeda dengan hewan yang mengalami metamorfosis. Dari tahapan ke tahapan, mereka akan berbeda bentuknya. Tahapan perubahan bentuk atau metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tahapan perubahan bentuk untuk metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa, imago. Imago itu dewasa ya. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, imago. Untuk metamorfosis sempurna sangat terlihat sekali perubahan bentuknya. Sebelum mengalami imago, mereka mengalami larva atau pupa atau keduanya. Namun untuk metamorfosis tidak sempurna, perubahannya tidak terlalu signifikan. Namun mereka tetap mengalami yang namanya perubahan bentuk. Tahapannya adalah mulai dari telur, nimfa, kemudian imago atau dewasa. Mari kita lihat perubahan bentuk antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Daur hidup kupu-kupu. Dari yang pertama mulai dari telur, kemudian menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Terlihat sekali kan perubahan bentuk dari kupu-kupu dari tahap ke tahap. Untuk itu, kupu-kupu termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewan yang kedua adalah katak. Mari kita lihat daur hidup dari katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur itu menetas dan menjadi berudu atau kecebong. Dimulai dari berudu berkaki, kemudian berubah menjadi katak berekor. Barulah menjadi katak dewasa atau imago. Perubahan bentuk dari kecebong menuju imago sangatlah berbeda. Untuk itu, katak termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena perubahannya terlihat sekali. Mari kita lihat hewan yang ketiga. Daur hidup hewan nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur itu menetas menjadi larva. Setelah itu larva berubah menjadi pupa. Barulah menjadi nyamuk dewasa. Lihatlah perubahan bentuk dari nyamuk. Apakah sangat berbeda dari awal sampai akhir? Karena perubahan bentuk dari nyamuk itu sangat berbeda dari mulai telur, larva, kemudian pupa, selanjutnya menjadi nyamuk, maka nyamuk termasuk hewan yang bermetamorfosis sempurna. Hewan berikutnya adalah kecoa. Berikut daur hidup dari kecoa.
Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Tahap selanjutnya adalah menjadi nimfa. Saat menjadi nimfa, kecoa tidak memiliki sayap. Baru setelah dewasa atau imago, kecoa memiliki sayap. Kecoa mengalami perubahan bentuk, namun perubahan bentuknya tidak terlalu jauh berbeda. Untuk itu, kecoa mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Hewan selanjutnya adalah capung. Capung berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah bertelur, capung menjadi nimfa. Pada saat menjadi nimfa, capung belum memiliki sayap dan belum memiliki ekor. Namun, bentuknya sudah hampir sama. Karena perubahan bentuk dari capung tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu ketara, maka capung termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya adalah belalang. Daur hidup dari belalang adalah mulai dari telur, nimfa, kemudian imago atau belalang dewasa. Lihatlah perubahan bentuk belalang dari mulai nimfa ke imago. Tidak terlalu berbeda jauh kan? Untuk itu, belalang termasuk hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Perhatikan daur hidup dari ayam. Dari mulai telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, sampai menjadi ayam dewasa. Sedari menetas, ayam sudah memiliki sayap, hanya ukurannya yang masih kecil. Lambat laun menjadi besar, tumbuh, dan berkembang. Karena ayam tidak mengalami perubahan bentuk, maka ayam bukanlah hewan yang bermetamorfosis. Hewan selanjutnya adalah kadal. Lihatlah daur hidup dari kadal. Dari mulai menetas menjadi kadal kecil, kemudian kadal dewasa. Tidak ada perubahan bentuk dari kadal. Untuk itu, kadal adalah hewan yang tidak bermetamorfosis. Jadi, untuk daur hidup hewan itu ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis atau perubahan bentuk ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kupu-kupu adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan kecoa adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang sama sekali tidak mengalami metamorfosis contohnya adalah ikan, kadal, dan ayam. Apakah teman-teman sudah paham tentang daur hidup hewan dan juga metamorfosis? Setiap serangga mempunyai perubahan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kupu-kupu adalah serangga yang mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Untuk capung mengalami metamorfosis tidak sempurna, sedangkan untuk lalat buah mengalami metamorfosis sempurna. Dari mulai telur menjadi larva atau belatung, kemudian menjadi pupa, barulah menjadi imago atau lalat dewasa. Sampai di sini dulu untuk Anak-anak ibu, sini ibu akan membagikan LKPD kepada kalian.
gambar ya. Berikan keterangan pada setiap gambar diagrammu. Keterangannya diberikan juga seperti ini. Contoh yang ditaruh. Tulislah beberapa fakta menarik tentang daun hidup hewan tersebut di bawah diagram daun hidup hewan pilihanmu. Maksudnya itu fakta menarik misalnya kupu-kupu. Fakta menariknya dia sangat indah. Terus yang kelima, ini kan kalian bisa menggambar dari menggunakan pensil warna. Dan yang keenam, setelah selesai, ada beberapa dari kalian yang harus mempresentasikan ke depan dan membuat kesimpulannya. Jadi inti dari situ membuat 3 hewan berdasarkan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Contohnya seperti ini. Sudah paham semuanya anak-anakku? Baiklah, dikerjakan. Pak, jawabannya di bawah ya enggak? Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu kecil, kupu-kupu dewasa. Hal yang menarik dalam kupu-kupu dia bentuk tebal dan indah. Tak jual tuh apa tuh? Tak jual. Menarik dalam Jawa karena dia mengalami beberapa kali pergantian ini. Hidupku kupu-kupu, kita berkonsisten semua telur, ulat, kepompong, kupu-kupu kecil, kupu-kupu dewasa.